Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif Channel di program Abdul Latif Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Wah, film pendek Madura ya mereka. Oh, Sang Firdaus, Tetan Firdaus dan Tretan Ramadan. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin ketemu di ini ya acara MUI ya, sharing-sharing ya. Betul. Alhamdulillah kesampaian main di Abdul Latif Podcast dah ya. Alhamdulillah. Next time saya yang ke sana, ikut film di sana. Sangat ditunggu. Oke, siap. Amin, amin, amin. Mas, mau tanya dulu nih. Arti dari Sang Firdaus ini apa nih? Sang Firdaus itu sebenarnya kata awalan yang menentukan sesuatu yang mulia. Firdaus itu surga. Jadi hal surga yang mulia berarti gitu. Jadi tujuan kita dan harapan kita itu, konten kita itu mengedukasi biar orang itu lebih baik, menuju ke hal yang mulia lah. Intinya gitu. Nah, di film-film pendek Sang Firdaus ini mengangkat kisah-kisah apa? Genrenya? Horor kah? Komedi kah? Atau politik mungkin? Kebanyakan ini ya santai aja mengangkat kisah nyata, cuman kita kasih bumbu-bumbu komedi meskipun nggak begitu banyak biar penonton itu tidak jenuh mungkin seperti itu. Oke. Nah, terbentuknya tim Sang Firdaus ini gimana? Siapa yang mau bercerita? Mungkin saya dulu ya. Mas kan foundernya ya? Betul. Ya, Mas Ramadan, editor. Saya sebagai berikut. Ini ya, saya editor yang tidak bisa tergantikan ini memang. Plus kameramen ini, kameramen. Betul. Semua yang dikerjakan ya. Jadi untuk Sang Firdaus pertama kali itu kita bentuk 2023, kemudian lambat laun berjalannya waktu mungkin kru kita itu semangatnya turun dan ada yang mungkin melakukan kegiatan lain, tidak fokus di sini, jadi kita merekrut kru yang baru yang mungkin bisa konsisten, semangat kayak gitu. Untuk saat ini kita lebih konsisten di tahun 2024 untuk upload dan meningkatkan kualitas baik dari kualitas video maupun cerita seperti itu. Oke, nah tadi sempat sampean bilang kalau ada kru-kru yang meninggalkan Sang Firdaus ya? Betul. Berarti ini kru-kru baru? Siapa aja yang baru? Boleh dikenalin? Orangnya ada di sini semua guys soalnya. Oke. Untuk kru yang baru itu ada Mas Lutfi yang nama panggungnya itu Rohman, kemudian ada Reno, nama panggungnya Mahmudi, Arif juga nama panggung itu Arif, nama aslinya tuh siapa namanya? Dimas ya. Dimas ya kayak gitu. Kemudian juga ini terbilang baru ya. Mami itu bukan. Oh, kalau Ramadan sudah ikut dari lama? Lama. Ini mau ke transisi ke kru baru, Ramadan sudah masuk. Juga ada Mami ya, kita katakan baru lah. Mami itu ya, karena mau transisi. Mami itu sebenarnya mertua dari kameramen saya, Ramadan. Beliau sangat berkenan dan sangat mensupport. Jadi panutan juga buat kami, karena aktingnya tuh total, luar biasa. Itu nama panggungnya Romla. Kemudian ada juga pelajar yang prestasi, dia itu biduan ya Kang. Biduan juga, namanya tuh Keke, nama panggungnya Rofah kayak gitu. Jadi banyak ya yang baru-baru berarti. Banyak yang bertahan itu Kailani itu nama panggungnya Asmat, itu dari awal bentuk sampai sekarang tetap bertahan, dan yang saya sangat salutkan, Lani itu berani menepis omongan-omongan gak sedap dari orang tentang penghasilan ketika kita merintis YouTube seperti itu. Jadi banyak orang yang meragukan. Betul, Mas. Karena merasa tidak ada hasil. Betul. Oke. Yang lama-lama malah kalah sama omongan orang sih menurut saya. Pertama mungkin lingkungan. Yang kedua juga kata orang Madura tuh cucu ya, mungkin ditanyain, penghasilnya apa, ngapain kamu capek gini, ya mereka semangatnya down, mungkin beraktivitas lain sehingga tidak aktif di kita. Dan mau nggak mau kan saya sebagai katakan ya yang dituakan harus mencari cara bagaimana caranya YouTube ini tetap berjalan, pembuatan film juga berjalan untuk menghibur penonton yang mungkin masih setia meskipun sedikit kan lama-lama jadi
Bukit. Amin, semoga saja. Karena tidak ada yang namanya viewers besar itu gak dimulai dari sedikit dulu. Betul. Iya, yang penting kan konsisten proses. Nah, Mas, terus pendapat tentang teman-teman yang sudah meninggalkan sampean itu apa sekarang? Ketika Sang Firdaus sudah berdiri lagi. Mereka itu secara apa ya, gestur tubuh itu sebenarnya pengen berbalik kembali ke kita. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak mempermasalahkan itu. Cuman kalian harus membuktikan ke saya kesungguhan kalian gitu loh. Karena namanya merintis kita butuh komitmen yang kuat. Ada salah satu kru yang balik ya karena kebetulan juga tinggal bersama saya, melakukan aktivitas, membantu kegiatan saya di rumah. Itu pelan-pelan kita juga masukkan karena saya melihat keinginannya tuh sangat besar kayak seperti itu. Oke, nah saya mau nanya tentang di lapangan nih. Proses syuting di lapangan tentunya sangat rumit ya, apalagi film ya meskipun meskipun dibilang film pendek, tapi durasi pengerjaannya itu gak pendek, ya kan? Nah, Kak Ramadan, kesulitan di lapangan seperti apa? Sebagai sampean kan juru kameramen dan editornya. Kesulitan selama di lapangan ya. Iya. Nah, satu banyak sih sebenarnya kesulitannya itu. Ketika teman-teman di lapangan itu memang nggak hafal skrip. Ya. Terus juga karena kita ketemunya kita pas satu hari di take pengambilan gambar itu aja. Maksudnya kan posisi kita ini teman-teman rata-rata tuh beda tempat tinggal. Satu yang di mana, satu yang di mana, satu yang di mana gitu. Jadi anggaplah nggak satu tempat, nggak satu kampung, Cangreng Dure. Nah, jadi kesulitannya di situ. Malah ketika kita mau take, baru di situ kita baru ketemu. Nah, chemistry-nya memang sejauh ini ya bisa aja ya. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan kayak gitu. Terus kalau melihat yang lain tuh kendalanya mungkin dari saya sih. Apa itu? Karena kondisi saya yang sekarang ini istilahnya nyabang, katanya Reng Madura nyabang. Saya tuh bukan editor yang murni di editor, ada kerjaan lain yang dibalik ini. Jadi kalau misalnya kegiatan yang lain ini bisa selesai, baru saya ngerjain film ini. Nah, itu jadi kendalanya buat saya. Waktu lebih tepatnya kayak gitu. Oke, nah untuk yang lain tentang kendala di lapangan, Mas Firdaus kan sebagai pembuat cerita ya. Siap. Kesulitannya apa? Waduh, kalau bicara kesulitannya ya banyak Mas ya. Sambil lalu menambahi dari Mas Ramadan. Jadi karena juga chemistry nggak ada ya kan, kemudian juga lokasi kita sangat jauh. Selain itu waktu, karena saya sendiri ada kegiatan kerja, ini juga kegiatan teman-teman yang lain itu pelajar dan juga wirausaha. Kita ketemu di satu tempat di hari itu juga, sehari take video harus selesai. Dan buat saya sendiri sebagai penulis, kita itu sering nulis kata mahasiswa itu SKS. Sistem kebut semalam. Jadi hari Minggu itu kita take video, malam Minggunya kita buat skrip. Malam minggunya. Malah kita pernah itu. Emang maksimal itu? Kalau bicara maksimal tidak, yang jelas tidak. Tapi ya itu dalam rangka mewujudkan keinginan bersama mungkin seperti itu. Kita pernah itu buat skrip dari jam 10 malam, selesai itu pagi setengah 8 kirim grup, jam 8 kita take video. Itu setengah jam lah kasarannya perjalanan ke lokasi syuting, karena kita kan posisi di Bangkalan, posisi saya dan beberapa pemeran. Sedangkan kameramen saya, kemudian juga pemeran yang lain tuh pecah-pecah, lokasinya beda-beda jauh. Jadi kita harus ke Kamal karena sejauh ini dominasi tempat syuting kita itu di Kamal, Mas. Jadi perjalanan saja anggap 10 menit, 15 menit lah. Kayak gitu. Oke, nah judul apa itu waktu itu? Yang satu hari malam itu? Judulnya itu Gagal Caleg, Mas. Gagal Caleg. Gagal Caleg. Kebetulan di situ kalau nggak salah yang saya ingat itu
sekaligus memperkenalkan pemeran kita yang baru, Mas Lutfi yang sebagai Rohman itu. Ini Mas Lutfi ya? Betul. Ada di sini, guys. Iya. Tapi Abang Lutfi. viewers gimana? Aman, lumayan. Views untuk views itu ya kembang kepis Mas ya. Ya mungkin nanti suatu saat bisa samalah dengan punya The Latif Channel. Wah. Jangan dibandingkan podcast dengan film, bosku. Kalau secara effort Sang Firdaus lebih tinggi daripada The Latif Channel. Karena The Latif Channel cuma kita ngobrol kan. Nah, kalau ngomongin tentang proses, tentunya lebih ribet film-film pendek, meskipun itu film pendek. Nah, pastinya ketika kita menggarap film, Mas ya, sampean menulis cerita itu kan sudah membayangkan. Betul. Ceritanya akan dilarikan kemana. Nah, anak-anak talent itu kadang kan lupa dialog. Nah, sampean cara menegur mereka itu gimana biasanya? Cara saya tuh aneh-aneh kadang Mas. Jadi ketika skrip itu sudah saya buat, saya share di grup, saya langsung kasih ini nih ultimatum. Pelajari, pahami, dan dalami peran masing-masing. Kemudian ketika tag mereka itu masih, lupa dialognya dan lain-lain, saya bilang, itu tergantung dari keinginan kalian. Kalian tuh nggak harus plot sesuai dengan skrip untuk dialognya. Kalian pahami poinnya saja, kalian kembangkan pakai bahasa kalian. Cuman memang sejauh ini mungkin karena jam terbang juga, teman-teman itu masih belum terlalu bisa improve, Mas. Masih proses lah, doain saja. Siap. Ada berapa talent sekarang berarti? Kalau itu total? Talent resmi mungkin. Berapa talent? Resmi semua. Resmi semua ya. Resmi semua lah. Kadang ini meskipun kamera in frame juga. Karena gini Mas, yang jadi kendala kita salah satunya juga saya tambahkan ya. Ketika skrip sudah jadi, hari Minggu kita syuting, oke. Ketika hari Minggu ada salah satu talent yang nggak bisa. Bang, saya nggak bisa bang. Nah, di situ PR besarnya. Mau nggak mau kita tetap syuting, cuman kita otak-atik nih bagaimana tetap jalan dan nyambung ceritanya gitu. Meskipun salah satu talent nggak bisa. Oh, itu susah banget ya berarti Susah. ya. Menyatukan satu misi di kepala banyak orang kan susah ya. Betul. Oke. Nah, Mas, Sang Firdaus memutuskan untuk menjadi konten kreator film pendek. Sedangkan di Madura sudah banyak sekali film-film pendek ya itu. Betul. Mungkin salah satunya sampean pernah terinspirasi dari film-film pendek siapa? Baik, untuk film pendek itu dulu menonton punya teman-teman dari Akeloy, Mata Pena seperti itu Mas. Kemudian kita nih nyoba dengan kru lama melakukan itu, terus sambung dengan kru yang baru. Itu saja sih. Kemudian juga saya menilai untuk film pendek ini ibaratnya lentur gitu Mas. Jadi mau dibawa kemana itu tergantung kita gitu Mas. Bagaimana cara menyampaikan pesannya dan lain-lain. Cuman memang kekurangannya jam terbang kita masih minim Mas. Jadi saya sebagai penulis juga belum seperti teman-teman yang sudah filmnya secara view itu tinggi. Terus pemeran-pemeran saya juga masih belum improve ya karena jam terbang mungkin. Mungkin bisa didukung sama penonton-penonton The Latif Channel seperti itu. Amin ya, pastilah yang nonton ini harus dukung Sang Firdaus. Siap. Subscribe channelnya namanya apa? Sang Firdaus. Sang Firdaus. Izin menampilkan di deskripsi ya. Siap. Oke, biar teman-teman langsung ke halamannya channelnya sampean. Siap. Nah, Mas, di Madura tentunya ya. Film pendek ini sudah banyak konten kreator yang sudah mengangkat kisah-kisah nyata. Apakah Sang Firdaus tidak kebingungan untuk mengangkat kisah-kisah yang lain? Kan tentunya sudah pernah diangkat channel A, sudah pernah diangkat channel B. Kesusahan nggak untuk mencari cerita? Baik, saya dulu ya nanti biar ditambahin Mas Ramadan. Boleh. Menurut saya pribadi tidak begitu susah Mas. Dalam artian setiap kita, anggaplah saya penulisnya dengan teman yang lain itu kan punya sudut pandang yang berbeda. Punya cara penyampaian berbeda. Tinggal kita itu bagaimana caranya mengatur itu saja Mas. Cuman kalau saya pribadi, mohon maaf saja bukan gimana, terus terang saya itu mengurangi menonton film-film pendek punya teman-teman konten kreator yang lain. Alasannya kenapa? Biar lebih variatif. Kemudian yang kedua yang sangat vital adalah takutnya saya terbawa cara penulisannya Mas. Jadi filmnya nanti terkesan sama. Kalau gitu kan sama aja
wah kurang keren nih. Jadi biar lebih variatif dan juga penonton itu sudut pandang, maksud saya cara nangkapnya itu kan beda-beda mas. Mungkin delivery kita lebih dapat atau memang punya teman-teman yang lain, kita kan nggak tahu. Cuman kita berusaha menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat melalui film itu gitu mas. Oke, nah sebagai sang penulis Kak Firdaus tentunya juga harus punya chemistry dengan Kak Ramadan ya kan? Betul. Sampean menulis cerita itu kan pasti membayangkan kan? Betul. Sudah ada di imajinasi kan? Nah, ada kesulitan nggak ketika apa yang sampean bayangkan ketika nulis skrip dan ternyata hasil setelah film itu jadi itu ternyata berbeda? Gimana? Ada pernah teguran dari situ nggak Kak Ramadan? Kalau teguran sih ya ada sih. Pernah juga. Kesulitannya gimana? Tapi kesulitannya ketika anggaplah skrip sudah ada nih, kita udah tayang, kita udah pengambilan gambar, udah skrip ada. Sebagai editor tuh kita patokannya skrip sih. Nah, jadi gimana kita ngemasnya, apa istilahnya, ide yang ada di seorang penulis, kita ngemasnya tuh patokannya skrip. Jadi mau nggak mau kita juga pelajarin itu apa skripnya. Jadi kita ngedit ya harus ngebayangin juga apa yang dimau sama Kak Firdaus. Nah, penulisnya kayak gitu sih. Oke, jadi tetap saling sharing ya. Oh harus nih. Oke, selama ngedit nih di channel Sang Firdaus ada kesulitan apa tersendiri gitu yang sampai sekarang masih belum dikuasai? Kalau kesulitan sih, apa ya? Sejauh ini insya Allah masih bisa dihandle. Bukannya ini sih, apa namanya? Kan seseorang tuh kan harus improve. Improve. Selagi kita ngedit juga kita harus belajar. Betul. Nah, kita harus ngimbangin anggaplah video-video yang ada atau teknik-teknik cara pengambilan gambar, teknik editing kita juga harus belajar. Walaupun itu saya belajar tanda kutip otodidak. Kalau di flashback dari awal saya belajar tuh otodidak semua mas. Mau belajar kamera, mau belajar editing, semuanya otodidak. Ya lihat-lihat channel-channel orang Indonesia, terutama yang bisa saya ambil tuh channel dari luar sih sebenarnya. Walaupun saya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Ya walaupun tahu sedikit-sedikit nggak ngerti juga. Tapi ketika ngelihat orang edit tuh kayak gini langkah-langkahnya tak praktekkan. Akhirnya ngerti sendiri dengan cara kayak gitu sih. Kalau saya cara belajarnya. Dan mungkin penyempurnaannya nanti di jam terbang ya. Nah, jam terbang. Oke, nah ini nih teman-teman kan pasti tahu ya yang terjadi dengan konten kreator film. Kemarin pernah sempat kena kasus ya. Akeloy Production dilaporkan karena dianggap merugikan suatu apa ya, profesi ya, bisa dibilang profesi ya, apa? Iya mungkin seperti itu ya. Satu profesi mungkin, masa profesi? Kan Bukan guru, ya? kan guru itu ya. Guru kan sama Profesi, aja kan, sama guru. Iya. Apakah teman-teman konten kreator film pendek di Madura yang mungkin sama halnya dengan Sang Firdaus lagi merintis nih ya, lagi merintis channel-channel yang lagi merintis, itu kesusahan untuk mencari ide dengan terjadinya kasus yang menimpa konten kreator Akelo ini? Kesusahan nggak? Atau ada batasan nggak untuk berkarya? Kalau menurut saya sih tidak mas ya, karena dari situ seharusnya kita belajar dan kita juga berusaha mempraktikkan itu dari hal yang seharusnya bisa diupload dan lain-lain. Jadi kita buat pelajaran saja, gitu saja sih mas. Jadi masalah kebingungan ide dan sebagainya, alhamdulillah sejauh ini tidak sih mas. Ada rasa sedikit takut untuk menyinggol tentang hal-hal tertentu?
Untuk seperti itu pasti ada mas. Siapa yang itu. ini kan ada. Cuman kita buat pengemasannya lebih, kita mengupayakan pengemasannya lebih rapi dan berusaha tidak menyinggung suatu pihak seperti itu. Oke, nah pernah ada haters gak ke kalian? Soalnya gini, yang kita tahu di Madura kalau nggak akeloy mata pena, ya kan? Ketika mendengar nama-nama baru nih yang dianggap bagi mereka itu meniru, kan bagi mereka dianggapnya kita meniru kan? Hatersnya itu ada kata-kata seperti apa biasanya? Haters apa ya? Kalau haters tuh kalau secara langsung tuh kayaknya sih ya ada-ada aja sih. Secara langsung? Nah, secara langsung anggaplah ada ini. Tapi kita kalau misalnya ada haters tuh kita bersyukur sebenarnya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa bersyukur? Karena dengan adanya haters, otomatis kan mereka tuh mengkritik lah istilahnya. Nah, ketika kita dikritik orang, dianggapnya itu, wah itu dibandingin sama channel yang lain, otomatis kan kita ngerasa ada di bawahnya nih. Nah, bagaimana caranya kita bisa melampaui channel tersebut atau sepadan atau bisa di atasnya mereka? Jadi kita harus improve lagi. Oke. Komenannya itu seperti apa? Membangun atau malah bikin down masalahnya? Ada itu komenan mendidik atau kritikan mendidik atau gimana? Ini mohon maaf saja mas ya, saya sampaikan cuma di Dulatif ini. Waduh, eksklusif. Jadi pernah memang ke kita itu, karena kebetulan saya juga yang megang ininya sosial medianya. Apakah ini the next Akeloy? Ya, pernah. Bukan Akeloy sih, Movie Madura gitu ya, Movie Madura, mohon maaf. Jadi yang kami tangkap ini dua. Pertama, the next pembuatan filmnya apa hal lainnya seperti itu mas. Cuman kami tuh menanggapinya santai karena sampai kami buat slogan di kaos kami, karya itu tidak akan luput dari kritik, namun kritik itu pasti membangun gitu mas. Oke. Jadi mereka mau kritik apapun kita ambil sisi positifnya saja. Karena kita hidup saja kan sudah ini sama orang, dikomen sama orang, apalagi kita berkarya pasti ada saja mas. Yang penting tidak berhenti berkarya dan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, siap. Nah, berarti tidak pernah membalas ya ke haters? Alhamdulillah tidak sih mas. Tidak pernah membalas? Tidak. Jangan menanggapi dulu. Kita tidak menanggapi dulu seperti itu. Dengan hal apa yang akan dilakukan Sang Firdaus untuk membungkam mulut-mulut haters itu? Langkah ke depannya? Sejauh ini kita ingin meningkatkan sisi kualitas mas, karena kita menyadari bersama bahwa sisi acting kita kualitasnya kurang dan jarak uploadnya juga kurang. Kita fokus menata itu mas. Kita menyemangati teman-teman untuk terus giat belajar mandiri di rumah kalau ada skrip. Kemudian juga saya komunikasi intens juga meskipun kita jaraknya jauh dengan editor saya. Bagaimana kadang saya deadline hari ini nih harus upload biar tidak terlalu lama, karena kalau kita terlalu lama uploadnya penonton nanti akan lari. Seperti itu. Jadi banyak sekali teknis-teknis yang harus diperbaiki ya berarti ya. Betul. Oke, sambil lalu berproses ya. Betul. Oke, nah mungkin siapin cerita ya kalau saya ke sana ya. Oh, aman mas. Kali tag ini. Siap mas. Aman. Pokoknya pokoknya Sang Firdaus. Aman ya. Aman. Pokoknya sampean tapi siap. jangan dikasih peran nangis. Wah, enggak aman mas. Sepertinya sampean lebih ke apa? Saya pantangannya ya. Jangan dikasih peran nangis, jangan dikasih peran jadi ustadz. Nggak mau saya. Saya lebih memfokuskan Mas Latif ini ke tukang tatak. Jahat mas. Tapi sebelum saya mau ACC untuk berakting, saya tahu dulu itu apa ceritanya, kemana alurnya. Nanti tiba-tiba nggak syuting lagi saya. Kan bingung nanti. Aman. Enggak, kita juga mengupayakan yang aman-aman mas. Oke, siap. Dari judul juga aman ya. Dari judul juga jangan provokator. Nggak boleh. Kita main aman ya. Main aman. Tapi terkadang yang main aman itu nggak laku loh. Oke. Pendapat Sang Firdaus gimana? Apakah
tidak ada embel-embel marketing untuk menyenggol hal yang sensitif. Oke. Kalau dari kami sendiri malah bagaimana cara untuk ini ya Mas ya. Sebagai alternatif meningkatkan views meskipun kita tidak bermain di tepi jurang, kita ini berusaha sekarang membumbui film-film kita itu dengan komedi, nambah jokes-jokes yang mungkin agak keren dikit gitu loh, yang mungkin bisa membuat orang itu tertawa. Kalau bisa tertawanya nular. Jadi orang itu nonton itu selain ada edukasi juga enjoy, enak, ketawa, seneng gitu loh Mas. Jadi nggak harus di tepi jurang juga gitu. Dengan caranya Sang Firdaus itu tersendiri ya. Oke, nah Sang Firdaus itu apa yang membuat channel cerita pendek kalian itu berbeda dengan cerita pendek punya konten kreator Madura yang lain? Yang bikin pembeda, ciri khasnya Sang Firdaus ini apa yang nggak dipunya channel-channel lain? Kalau secara spesifik saya tidak paham Mas ya. Cuman menurut saya menulis itu tidak mengambil patokan orang lain. Kita diskusi masalah cerita, kemudian meskipun by telepon, kemudian saya mencoba mentransformasikan ke tulisan itu mengikuti zaman gitu Mas. Jadi kalau saya lihat dari teman-teman Mata Pena itu bahasanya pesan moralnya dalam. Saya tidak ngatasi Mas. Ponca Timur juga dari sisi penyampaian bahasanya keren. Akelo juga seperti itu Mas. Akelo itu, kalau dari Akelo itu durasinya keren-keren dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita hadir juga punya warna-warnanya apa? Ya kita mengikuti zaman, tapi ada edukasinya. Kemudian di situ juga kita pengen mengimbangi di film itu meskipun ada edukasi, tapi komedinya dapat. Katakan kita buat 10 scene nih Mas. Komedi 5 scene, edukasinya 5 scene. Itu masih proses kita pelajari pelan-pelan Mas. Karena tidak mudah skrip nulis. Iya. Apalagi kan Mas Abdul Latif ini juga pernah buat kan. Malah berapa lama buat 3 bulan ya? 3 bulan itu. Sedangkan kita semalam ya. Semalam. Termasuk jago. Bukan jago sih Mas, terpaksa. Terpaksa. Ngeditnya juga semalam. Oh enggak, kalau ngedit itu gini Mas. Workflow saya tuh ngedit tuh gini. Katanya saya tadi yang cerita, ketika kerjaan selesai baru saya ngerjain. Jadi sebisa mungkin kan gini. Saya backgroundnya itu orang kesehatan. Orang kesehatan. Jadi ketika enak ya Sang Firdaus, nggak ada yang alasan sakit disuntik semua teman-teman. Malah berangkatnya nih sakit. Nggak boleh sakit kamu siapa? Kailani Asmat. Nggak boleh sakit disuntik. Iya. Jadi saya itu berangkatnya background dari orang kesehatan. Jadi ketika ini nanti ada jadwal shift malam nih saya. Ketika jadwal shift malam, saya niat nih sebelum shift malam saya bawa laptop. Gitu. Jadi anggaplah ketika shift malam tuh kan jam 9 sampai ketemu jam 7 pagi toh. Jam 9 ada kegiatan tindakan sama pasien lah misalnya. Di atas jam 2 itu biasanya kan kita agak longgar tuh. Nah, ketika longgar dikit aja, tak usahain buat ngedit. Tembus nanti sampai subuh itu. Yang baru selesai subuh tuh biasanya ada kegiatan lagi. Nah, yang edit ditaruh dulu, kegiatan yang lain dulu. Jadi istilahnya kelelawar ini. Memang saya akui peran yang paling susah itu adalah kameramen dan editor. Itu susah banget itu. Ya untungnya saya punya kameramen ini, Kak Fahad ini yang selalu bareng kemana-mana. Sudah punya chemistry dia dengan kameramen. Berarti kalau kameramen saya sakit bisa di pon ya? Oh, saya mau syuting gimana saya? Jangan Mas, mau syuting gimana ini saya? Masa saya ngecepok sama lampu itu kan nggak ini. Nah Mas, menurut teman-teman Sang Firdaus, peminat film pendek di Madura itu makin lama bukan karena ada suatu hal ya, bukan karena suatu hal yang apa gitu, tapi seiring
berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, menurut kalian peminatnya makin naik atau makin turun? Kalau kita anggap Akeloy dan Mata Pena itu kan pelopor ya. Sudah jelas lah pasti ada di atas. Nah, menurut kalian nih viewers, film pendek di Madura itu peminatnya semakin naik atau semakin turun? Dan jika seperti itu, solusinya gimana? Yang akan dilakukan Sang Firdaus. Mungkin Mas. Sebelum kita lanjut nonton video ini, Dul Latif mau ngasih tahu buat teman-teman semua kalau ada produk skincare bagus banget asli Madura, yaitu Polo Skincare asli Madura, guys. Sudah Bepom. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa saja produknya, ini aku kasih tahu. Pertama-tama, kalian cuci muka dengan menggunakan sabun cair Brightening Facial Cleanser dengan kandungan hyaluronic acid, glutathione, aloe vera, dan arbutin yang bisa membantu mencerahkan wajah Anda dengan sempurna. Setelah itu, kalian pakai whitening spot serum setelah membersihkan wajah untuk membantu mencerahkan wajah. Bisa dipakai pagi dan malam. Dan kandungannya niacinamide dan chroma bright. Lalu ada glowing toner untuk penyegar wajah Anda. Bisa dipakai pagi dan malam dan bisa dipakai semua jenis kulit. Selain itu, juga ada krim malam, whitening Nugen, dan krim siang, tune up sunscreen, untuk mencerahkan wajah dan melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Dengan kandungan DNA salmon, vitamin C, dan ekstrak green tea. Nah, tunggu apa lagi? Jadi cepat-cepat kalian order sekarang. Linknya sudah saya sematkan di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik dan order segera. Polo Skincare, skincare-nya Dul Latif Channel. Daus. Mungkin Mas Ramadan dulu. Gantian nggak apa-apa. Gimana tadi? Di Madura, peminat penonton film pendek itu apakah semakin naik atau semakin turun? Bukan karena ada kasus ABC, tapi memang seiring berjalannya waktu aja. Terus jika iya, solusinya gimana? Sebenarnya gini Mas, kalau lihat saya patokannya channel kita ya. Kalau saya lihat channel kita itu dari awal kita ngerintis sampai sekarang, alhamdulillah itu berkembang ya Mas. Betul. Nah, jadi orang Madura itu untuk film pendek mungkin akan terus-terus meningkat. Karena kenapa? Orang Madura itu nggak hanya di Madura, Mas. Madura swasta banyak. Nggak hanya di, anggaplah Madura swasta tuh ya kayak mana sih? Situbondo, Bondowoso, dari situ enggak. Lumajang. Bahkan orang Madura itu bisa ke luar negeri kerjaannya. Ada nggak? Ada apa? Nah, Banyak. Malaysia hadir. Nah, Malaysia. Malah di channel kita tuh itu ada tetangga saya sih. Tetangga saya tuh dia kerja di Malaysia, merantau. Dia malah komen pribadi sama ngetik komen di YouTube kita juga. Bilangnya saya sejak ada Sang Firdaus kangen ke suasana rumah itu terobati gitu. Jadinya orang Madura tuh nggak hanya di Madura. Kalau menurut kita tuh akan terus meningkat. Ya. Untuk ide-ide gimana? Apalagi yang harus diangkat dari kisah-kisah Madura? Kayaknya semuanya sudah. Kesulitan tentang cinta, basi. Politik liburan basi. Carok basi. Mistis basi. Apa? Kalau saya menambah sedikit Mas ya. Saya melihat perilaku era zaman sekarang, terkhusus orang Madura itu kan sudah nggak lepas dari handphone meskipun anak kecil. Saya lebih semangat saya naik ketika saya beli rujak nih Mas, cerita sedikit ya. Beli rujak, di samping saya itu anak kecil dan nonton film pendek Madura. Wih, keren nih. Jadi menurut saya
film pendek itu kedepannya itu malah bukan nurun, makin naik. Tergantung bagaimana pengemasan kita untuk menyentuh penonton gitu. Apa ya? Ke perilaku ya. Kalau kata Mas Ramadan tuh marketing behavior kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengemas lebih kena ke eranya. Tapi memang rada susah Mas. Kita tuh harus di dalam satu film tuh harus dicampur ya. Karena penonton kita alhamdulillah ada teman saya tuh bilang, Mas, orang tua saya nonton terus nih, kapan tayang dan sebagainya. Secara langsung ke saya. Jadi kita itu terus meningkatkan komunikasi bagaimana di skrip ini ketika diaplikasikan syuting itu bagus. Makanya kadang kan saya share di grup skrip itu dan saya minta tolong, ayo guys dipelajari, mungkin ada masukan jokes atau pesan moral dan lain-lain. Karena memang kalau bicara segmen itu tidak cuma dewasa, anak muda, bahkan anak SD itu nonton Mas. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah Betul. turun, tergantung Pengemasan kita. Nah, harapannya sesama konten kreator Madura yang mau besar mau kecil, harapannya apa? Karena ya saya tahu lah di Madura konten kreatornya memang susah untuk bukan susah untuk collab lah. Nah, harapannya apa? Kalau sama-sama membangun. Karena channel bisa besar itu karena sering bersama gitu. Betul. Benar. Kekurangan di Madura itu gitu, konten kreatornya, masing-masing konten kreator A B C D ya itu. Susah diajak collab. Harapannya apa untuk konten kreator di Madura? Harapannya untuk konten kreator Madura itu Sama film pendek ya. ya minimal welcome lah. Meskipun nantinya kita harus diskusi untuk teknis collab kalau misalnya dikasih peluang seperti itu. Karena sejauh ini ketika diskusi kita kan pernah nih pengen collab ya kan, keluar tuh ide seperti itu dan kita coba kontak salah satu konten kreator di Madura, memang masih belum direspon. Saya rasa bukan tidak mau direspon karena mungkin kesibukannya, karena kan sudah punya nama, mungkin ditelepon sana sini, apalagi pengerjaan skrip dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin kedepannya lebih rada welcome untuk komunikasinya seperti itu, biar teman-teman konten kreator Madura khususnya pemula seperti kita ini juga bisa mengikuti jejaknya seperti itu Mas. Oke. Kalau boleh nambahin ya? Iya. Memang benar apa yang dikatakan Mas Firdaus. Ketika kita ngomongin, anggaplah konten kreator si A, si B, itu sulit banget. Tapi ketika kita nemu konten kreator yang respect sama kita, anggaplah terutama ini Kak Dul Latif sih. Iya. Sama siapa aja. Enggak, karena ada sampean, sama siapa aja. Enggak gini. Kebetulan untuk yang kontak-kontak teman-teman konten kreator saya. Jadi saya ngerti cara mainnya teman-teman tuh untuk kontak tuh gimana, saya ngerti. Dan kebetulan di Kak Dul Latif ini dia respect sama kita. Saya juga respect akhirnya. Ketika orang awam, anggaplah kita nggak dikenal, orang biasa, ketika ngubungin dibales loh, di DM dibales loh. Semua ada yang nggak kayak gitu Mas, Nggak ada respon sama sekali. mungkin sih. Itu maksud saya tadi, mungkin nggak ada waktu untuk ngecek karena kesibukan. Untuk ngecek. Tapi untuk Kak Latif kita pernah ketemu di acara di Bangkalan ya. Welcome orangnya. Welcome. Kita sharing-sharing apa gitu ya. Nyari bangsa. Betul, nyeret-retan. Karena konten itu kan wadah ya. Iya. Sisanya kan kita nyeret-retan. Oke. Ya, kehidupan nyata sama konten kreator itu hampir sama menurut saya ya. Kalau saya susah cari teman, artinya saya susah cari subscriber. Jadi harus pintar-pintar cari teman aja. Cari teman apa tahu ya. Selayaknya ya gimana kita untuk melatih public speaking juga, membaur sama orang, melatih mental ya, itu semua ada nanti. Begitu. Tapi kalau menurut saya semua, nah ini juga ya, buat teman-teman konten kreator itu sering juga muncul di komentar
Kak Abdul Latif jangan undang yang punya nama-nama besar, jangan undang orang yang sudah besar aja, undang kita juga konten kreator kecil A B C D, gitulah. Banyak itu yang bukannya saya tidak mau ngundang, tapi hanya saja karena saya tidak tahu. Di Dul Latif Channel, di program Dul Latif Podcast itu netral siapa aja mau bahas ke sini apa aja dan menginspirasi. Kayak contohnya Sang Firdaus, inspirasi anak muda kan di Madura. Siapa aja yang punya cerita inspiratif dan layak untuk diangkat, monggo hadir DM ke sini, pasti saya mau. Bagi teman-teman yang mau yang baru merintis baru merintis menjadi konten kreator, monggo ke sini. Kita sharing-sharing di sini, kita sama-sama belajar, tukar pikiran, kita podcast di sini bareng-bareng. Begitu. Jadi hanya karena tidak tahu. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang tidak dibalas, tidak ini, hanya sibuk. Betul. Benar. Seperti itu. Ada tidak konten kreator yang belum pernah ke sini? Wah, banyak. Oh, banyak. Banyak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang menolak. Oke. Ini mungkin salah satu jalannya kita ya. Alhamdulillah. Buat kita collab ke teman-teman yang ada di Yang Madura lain. ya. Ada beberapa yang menolak hanya karena sibuk. Sibuk, Itu betul. tadi. Nggak mungkin dong mau minta budget. Wah, apa itu? Masa Abdul Latif minta budget? Nggak mungkin 10 juta lagi. Aduh, enggak kan kita Ada juga ya? Enggak. Apalagi kan kita sama-sama Madura kan ya? Iya. Mengangkat Sama-sama nama Madura. Enggak mungkin lah. Bikin positif aja. Bayangkan diundang ke Abdul Latif minta 10 juta, ada apa enggak? Ya, Nggak jelas ada. nggak ada lah. Konten kreator mana yang seperti itu? Di luar Madura mana ya? yang seperti itu? Di luar Madura yang Tidak ada ya? ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang Minta 2 juta, 1 juta juga tidak ada. Tidak ada. Berarti semua free. Free. Oke. Free. Yang penting produk tetap masuk Mas. Oh iya, harus support kita biar ini. Harus ke main-main ke Sang Firdaus juga produk lo bolo main-main ke Sang Firdaus. Nah iya, lenyengir ya Kak Firdaus kan. Lenyengir. Konten kreator pemula juga boleh kita collab-collab buat Wah, siap. meningkatkan Betul. relasi seperti itu. Betul. Saya setuju dengan acara kemarin itu MUI itu. Ah. Ya saya berharap bisa terjadi setiap bulan. Sama, saya juga berharap output dari kegiatan kemarin MUI itu kita membuat film yang seperti apa YouTube Rewind. YouTube Rewind. 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 Jadi teman-teman main semua seperti itu, memperkenalkan channel masing-masing juga gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh gotong royong gitu. Setuju. Ya. Memang sebelumnya Harus ada kepalanya sih. Nggak ada sih di Madura sih nggak ada YouTube Rewind. Mungkin pelopornya Kalau tim kami tuh sangat mendukung Mas Dul Latif jadi pelopornya. Oke, siap. Saya akan mempelopori YouTube Rewind. Sehingga Asalkan ada dana. itu maksudnya. Buat bos-bos ya kan. Siapa yang mau menandai? Apakah AdSense-ku? Cuma 1.300.000. Ya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memiliki cinta juga. Kita akan mengangkat Bangkalan nih, ya kan. Terkhusus nantinya juga mungkin bisa melebar semadura. Nah, buat kalian bos-bos atau instansi atau siapapun itu yang mungkin lebih budget daripada nganggur, mending salurkan ke Daripada nyawer ke dulu tadi. betul. Mending salurkan ke Dul Latif Channel biar nanti kita konsep buat videonya, film pendeknya gitu. Kita ke Sumeneb dari ujung timur Betul. sampai ke Kamal Sang Firdaus. daerah mah. Oke, keren ya? Keren. Asli sih. Nah, terakhir nih pertanyaan Siap. terakhir. Harapan kedepannya untuk tim Sang Firdaus dan juga ucapan-ucapan kepada orang-orang yang selama ini mendukung kalian dan ucapan juga sama orang-orang yang mungkin tidak percaya dan merendahkan kalian. Apa? Terakhir itu. Saya dulu ya. Boleh. Jadi gini, Satu-satu. saya ucapkan banyak terima kasih kepada penonton setia Sang Firdaus. Saya berharap kritik, saran, masukannya, meskipun kalian itu mengkritik pedas, kami akan sangat terima karena itu masukan ke kami.
Kemudian untuk penonton yang belum menonton, saya berharap ke semua elemen masyarakat Madura yang ada dimanapun itu, tidak terlepas juga masyarakat Indonesia, tonton produk lokal. Maksudnya anak bangsa juga ini kan ya. Tonton, dukung kami dengan menonton film-film kami. Kalau memang teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan kritik. Kemudian saya juga berharap, sangat berharap, tolong hargai konten kreator yang bergerak di perfilman. Kenapa? Karena effortnya sangat tinggi. Jadi buat teman-teman, tolong jangan melakukan reupload ke sosial media. Kadang kan ada tuh satu judul di reupload, dipotong-potong sampai 15 kayak gitu. Kasihan, mereka kan pendapatannya dari YouTube. Kalau seumpama dipotong terus ditonton di TikTok, kan teman-teman nggak dapat penghasilan. Padahal dalam pembuatan film itu banyak hal yang harus kita lakukan. Mencari ide, menulis skrip, kemudian proses syuting dan editing. Budgeting. Budgeting. Boleh dipotong dalam satu film nih, seumpama ada satu pesan moral, boleh silakan. Tapi kalau semua janganlah. Seperti itu. Harapannya itu. Hargai yang membuat karya lah. Betul, betul. Jangan nonton bajakan. Seperti itu. Kalau bisa satu lagi, di linknya dicantumin. Betul. Kalau mau ini mau reupload, nah Betul. biar kita yang nonton langsung ke channelnya yang punya video. Kasarannya apresiasi kita lah seperti itu kan ya. Dari sampean? Udah diwakili sih Mas. Sudah diwakili. Itu aja mungkin ya yang terakhir ya. Terima kasih Kak Firdaus, terima kasih Ramadan sudah main-main ke Dulatif Channel. Ya, saya tagih janji kalian ya buat film ya. Oke. Saya akan hadir ke sana mungkin selain berperan gerbek lokasi ya. Boleh. Bolehlah gerbek lokasi di sana. Lokasi syutingnya Sang Firdaus. Nanti kita izin menampilkan di balik layar kalian ya. Siap Ya, aman ya. Aman. Oke. Kita tutup podcast ini ya. Semoga kalian yang menonton terinspirasi dari tontonan ini. Kita tutup podcast ini. Kak izin bilang tung dua telok tutup ke kamera. Oke. Yuk. Tung dua. Bareng. Oh. Tung dua telok tutup.